Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang tafsir surat An-Nas. Surat An-Nas, surat ke-114, yang mana memiliki arti manusia. Di dalam surat ini terdapat makna-makna tentang perlindungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana isinya? Bagaimana kita bisa mentadaburi surat An-Nas? Mari kita baca bersama-sama yang namanya surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tentu teman-teman sekalian sudah sering menghafal, sudah hafal bahkan sejak kecil, anak kecil usia anak SD sudah banyak menghafal yang namanya surat An-Nas ini. Cuman bagaimana kita bisa memaknai surat An-Nas? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, ya, kepada Tuhannya manusia. Sebelumnya surat An-Nas makiyatun, ya, surat An-Nas, An-Nas ini adalah surat makiyah, artinya bahwa surat yang diturunkan di Mekah atau surat yang diturunkan sebelum hijrah. Wahiyya tsanil muawwidhataini, merupakan surat kedua dari, ya, surat-surat perlindungan. Yang pertama adalah surat Al-Falaq, yang kedua adalah surat An-Nas. Ya, kemudian wafiha al-istijaratu wal ihtima'u birabbil arbabi min syari a'dal a'dal. Di dalam surat An-Nas ini terdapat permohonan perlindungan, istijarah wal ihtima', meminta perlindungan, ya, birabbil arbab, dengan kepada Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang tidak ada tandingannya, tidak ada sekutu baginya. Itu kepada Allah dari keburukan, ya, keburukan makhluk-makhluk yang berbuat buruk, yaitu iblis, ya, iblis wa awanihi min syaitonil insi wal jinni, yaitu dari keburukan iblis dan penolong-penolongnya, penolong iblis dari golongan jin dan golongan manusia, ya, alladzi, ya, yaghawunan nas, ya, yaghawunan nas, yang dia itu berusaha untuk, ya, menggoda manusia bi anwa'il waswasati, dengan bermacam-macam bisikan-bisikan. Yang namanya setan itu adalah, atau iblis, anak buahnya setan, anak buah Dajjal, senantiasa menggoda manusia agar menyesatkan mereka. Ya, waqad khatama al-kitabu al-azizu bil muawwidhataini wa bada'a bil Fatihah. Al-Quran, ya, itu ditutup, ya, dengan surat Muawwidhataini, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, dan dimulai dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah pembuka, kemudian ditutup dengan surat An-Nas. Liyajma'a baina husnil bad'i wa husnil khatami. Kenapa? Agar terkumpul di dalam Al-Quran itu permulaan yang baik dan akhir yang baik juga. Karena Al-Fatihah itu adalah, ya, eh, mengandung unsur-unsur ketuhanan, ya, bahkan mengandung makna seluruh isi Al-Quran, yang dimana di dalamnya juga terdapat yang namanya uluhiyah, ya, ada uluhiyahnya, ada rububiyahnya, ya, ada tauhid di situ. Kemudian di dalam surat An-Nas juga terdapat uluhiyah juga, ya, perlindungan kepada eh, Allah SWT, dan mengakui bahwasanya Allah adalah Malik. Ya, di dalam surat Al-Fatihah ada Malik Yaumiddin,
Ya, di dalam surat Anas ada Malikin Nas. Ya, itu awal yang baik dan akhir yang baik pula. Baik, kita langsung saja apa makna tafsir dari para ulama berkaitan dengan surat An-Nas ini, ya. Qul a'udzu ay qul ya Muhammadu a'tasimu wa altaji'u wastajiru bi rabbin nas. Ya. Qul katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, a'tasimu, aku memohon perlindungan. Wa altaji'u, dan pertolongan, wa astajiru maknanya sama, ya. A'tasimu, altaji'u, astajiru, sama-sama memohon perlindungan bi rabbin nasi, dengan Tuhannya manusia. Ai bi khaliqin nasi, ya, yaitu kepada penciptanya manusia. Allah itu penciptanya manusia. Wa murabbihim, ya, dan Allah yang merawat manusia, ya. Wa mudabbiri su'unihim, ya, dan yang mengatur segala urusan-urusan manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahyahum wa aujadahum minal adami, yaitu Allah itu yang menghidupkan manusia, menghidupkan makhluk-makhluknya, ya. Kemudian wa aujadahum minal adami, yang mengadakan makhluk-makhluk atau mengadakan manusia itu dari ketiadaan menjadi ada. Makanya makhluk itu adalah awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Itu adalah salah satu ciri dari makhluk. Karena sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, maka nanti akan menjadi tidak ada. Ya, makanya makhluk itu memiliki sifat yang fana. Karena awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, dan nanti akan tidak ada lagi, ya, di alam semesta ini, di muka bumi ini, ya. Yang maha ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya, ya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala, zat Allah, ya, Subhanahu wa taala, ya. Wa an'ama alaihim bi anwa'in na'am, ya. Dan yang menganugerahi, memberikan kenikmatan banyak kepada manusia dengan bermacam-macam nikmat kepada Allah. Nikmat sehat walafiat, nikmat bisa melihat, nikmat bisa makan, nikmat bisa bicara, nikmat waktu luang, ya. Itu sangat banyak sekali nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluk-makhluknya, terutama kepada, ya, manusia. Oleh al-mufassirun, para mufassir mengatakan innama khussa an-nasu bidzikri. Kenapa di sini disebutkan an-nas, dikhususkan pada manusia, disebutkan nas, ya. Wa in kana jalla azamatuhu rabbu jamil khalaiq, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang maha agung adalah Tuhan dari seluruh makhluk, malaikat, ya, jin, ya, dan binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, ya. Tapi kenapa disebutkan di sini manusia dari seluruh makhluk yang ada, tasyrifan wa takriman lahum, karena Allah ingin memuliakan manusia. Jadi kita ini, manusia ini adalah makhluk yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak boleh menghinakan diri. Allah sudah memuliakan manusia, tapi manusia kadang-kadang yang menghinakan dirinya sendiri, ya. Min haitsu innahu ta'ala sakhkhara lahum ma fil kauni. Ya. Dari sisi apa? Allah SWT menundukkan kepada manusia itu sesuatu yang di alam semesta ini. Allah tundukkan. Air Allah tundukkan, api Allah tundukkan untuk manusia, matahari Allah tundukkan untuk manusia, hujan Allah tundukkan untuk manusia. Seluruh pergerakan alam semesta, seluruh pergerakan, ya, bumi ini, air laut, air sungai, air dari tanah dan sebagainya, itu Allah tundukkan untuk siapa? Untuk manusia. Ya, seluruh yang ada di alam semesta itu Allah sangat menyayangi manusia. Wa ammaddahum bil aqli wal ilmi, dan Allah juga membekali manusia dengan akal dan ilmu yang tidak Allah berikan kepada makhluk lain. Contohnya binatang.
Allah tidak berikan kepada binatang itu akal. Pohon-pohon juga nggak diberikan. Bumi juga enggak. Seluruh alam semesta lain tidak diberikan. Manusia diberikan akal dan diberikan ilmu. Malaikat mungkin ada yang diberikan akal tapi tidak diberikan ilmu. Ya, maka ketika awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di alam semesta ini kan, ya, malaikat kemudian bertanya kepada Allah, wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk, ya, yang nanti akan menumpahkan darah, ya, yang menumpahkan darah yang membuat kerusakan di muka bumi ini, ya, maka Allah kemudian menjawab, aku lebih tahu daripada engkau. Maka kemudian manusia Nabi Adam dikasih tahu ilmu, malaikat tidak. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah memberikan ilmu, mengajari kepada Nabi Adam seluruh nama-nama yang ada di alam semesta ini. Malaikat tidak. Maka ketika malaikat ditanya tentang ini nggak tahu. Tapi ketika Nabi Adam ditanya, Nabi Adam tahu. Ya, kenapa? Karena dikasih ilmu. Itulah Allah sudah memuliakan manusia yang dengan namanya itu ilmu dan akal. Wa asjadalahum, ya, malaikata qudsihi. Dan Allah ya menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, manusia. Artinya Pak, manusia itu berada di atas makhluk-makhluk lain termasuk malaikat dan jin. Jadi kita tidak boleh takut kepada malaikat, tidak boleh takut kepada jin karena kita adalah lebih lebih mulia. Fahum afdolul makhlukati alal itlaqi, maka manusia adalah makhluk yang paling utama di atas makhluk-makhluk yang lain. Malikin nas, ya. Malikin nas ay maliki jami'il khalqi hakimina wa mahkumina. Yaitu Tuhan Allah itu adalah penguasa rajanya manusia yang mengatur kehidupan manusia. Allah SWT yang berhak, ya, mengatur kehidupan manusia. Jadi manusia itu tidak berhak, tidak boleh membuat aturan sendiri. Berdasarkan surat An-Nas ini. Karena Malikin Nas. Allah itu adalah Maliku Jamil Khalqi, ya, raja atau penguasa seluruh makhluk, ya. Mulkan taman, ya, syamilan kamilan. Dengan kepemilikan atau kepenguasaan yang sempurna, yang tidak memiliki tandingan apapun, kesempurnaan penguasaan Allah. Jadi Allah itu mutlak sebagai penguasa, sebagai Al-Hakim, ya, yang menentukan hukum bagi manusia. Ketika manusia membuat hukum lagi, contohnya hukum demokrasi, maka itu telah menandingi, ya, aturan-aturan Allah. Maka bagi orang yang membuat aturan sendiri bagi manusia lain, itu berarti dia telah musyrik dalam, ya, pembuatan hukum. Karena, ya, dia tidak menjadikan Allah sebagai raja di raja. Rajanya para raja yang menguasai seluruh alam semesta, bahkan makhluk-makhluknya. Bahkan Allah itu mengatur kehidupan manusia. Tapi ada manusia dengan paham demokrasinya, dia kemudian membuat aturan sendiri. Manusia mengatur manusia. Padahal manusia itu tidak boleh mengatur manusia. Yang boleh mengatur manusia adalah pencipta manusia. Kalau manusia mengatur manusia lain, maka akan timbulnya kekacauan. Ya, wayat butuh a'malahum, dan Allah itu yang menyaksikan, ya, melihat dengan teliti amal-amal manusia, mulai dari terkecil, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun manusia berbuat sesuatu, maka Allah itu akan memberikan balasan. Allah itu maha teliti, ya, maha teliti dalam amalan kita. Maka kita tidak boleh, ya, menyepelekan, ya, Allah SWT. Wa yudabbiru syu'unahum, dan mengatur urusan-urusan manusia. Fayu'izu wa ya, fayu'izu wa yudhillu, maka Allah bisa memuliakan manusia, mengangkat derajat manusia, wa yudhillu, dan menjatuhkan. Bisa Allah tinggikan derajatnya,
mendapatkan kekuasaan misalkan, bisa Allah jatuhkan dia ke serendah-rendahnya dengan kehinaan. Itu Allah itu mampu karena adalah Malikin Nas, rajanya para manusia, bahkan rajanya seluruh makhluk. Ya, wa yufqiru. Allah bisa mengayakan seorang, menjadikan orang super kaya, crazy rich dan sebagainya. Orang terkaya di dunia bisa, tapi Allah juga bisa memiskinkan orang yang sesuai dengan kehendak Allah SWT. Maka ya, yang namanya harta dunia itu adalah milik Allah. Kita hanya diberikan sama Allah, dititipi sama Allah. Kita tidak boleh terlena dengan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Ilahin nas. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Ilah artinya sesembahan. Ai ma'buduhum alladzi la rabba lahum. Yaitu ma'bud, sesuatu yang disembah oleh manusia. Sesembahannya manusia alladzi la rabba lahum, ya, yang mana tidak ada Tuhan bagi manusia siwahu selain Allah. Jadi manusia itu harus nyembah Tuhan yang beneran, bukan Tuhan yang palsu. Ya, bukan Tuhan dari patung, Tuhan dari batu, Tuhan dari semen, Tuhan dari kayu, bukan. Tapi Allah, ya, itu adalah al-ma'bud, sesuatu yang pantas untuk disembah dan berhak untuk disembah karena Allah adalah penguasa segala sesuatu dan yang menciptakan segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu. Kita membuat aturan sendiri aja nggak boleh, apalagi nyembah selain Allah, lebih nggak boleh lagi. Ya, itu artinya dia telah musyrik, ya, atau kafir. Orang membuat aturan sendiri juga tidak boleh karena dia berarti telah menyekutukan Allah dalam hal pembuatan hukum. Maka demokrasi di dalam Islam itu adalah haram hukumnya. Ya, qala al-Qurtubi, ya, wa inna ma qala malikin nasi ilahin nasi. Sesungguhnya Allah kemudian berfirman malikin nas ilahin nas. Kenapa? Li'anna fin nasi mulukan, ya. Fadzakara annahu, ya, mulkuhum, ya. Karena pada diri manusia itu terdapat mulukan, raja, ya, manusia. Jadi manusia itu sifatnya adalah punya kepemimpinan. Sehingga di dalam surat ini menurut Imam Qurtubi disebut Malikin Nas Ilahin Nas. Kenapa disebut Nas, Malikin Nas Ilahin Nas? Karena An-Nas, manusia, itu umumnya adalah punya muluk, pemimpin, para raja, presiden, perdana menteri. Itu kan diangkat sama manusia. Karena sifat manusia memang harus mereka merasa harus ada pemimpin. Maka fadzakara, ya, maka Allah menyebutkan, ya, tentang Malikin Nas ini, ya, untuk, ya, menunjukkan annahu mulkuhum, bahwasanya Allah adalah pemimpinnya manusia. Wa fin nasi man ya'budu ghairahu, dan pada diri manusia ada orang yang menyembah selain Allah. Fadzakara, maka Allah menyebutkan innahu ilahuhum wa ma'buduhum, bahwasanya Allah adalah zat yang menjadi Tuhan mereka dan pantas untuk disembah oleh manusia. Ya, maka jangan sekali-kali kita berani-berani menyembah selain Allah. Ya, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah foto, menyembah uang, menyembah jabatan, apalagi. Ya, menyembah demokrasi, ya, menyembah gambar burung dan sebagainya. Wa annahu alladhi yajibu ay yusta'adza bihi wa yulja ilaihi. Ya, dan Allah itu adalah zat yang pantas, ya, kita minta pertolongan, kita meminta meminta ampun, meminta perlindungan kepadanya, ya, dan, ya, berlindung kepada Allah SWT. Dunal muluki wal udama'i, tanpa menyembah raja-raja dari kalangan manusia, wal udama, dan pembesar-pembesar di kalangan manusia, seperti presiden, menteri, pimpinan, bos dan sebagainya, nggak boleh. Kita harus sembah Allah saja. Ketika manusia kita hanya takdiman, ya, menghormati saja, tidak boleh sampai
menyembah. Ya, wa tartibu surati bihadza syakli fi ma'nal ibda'. Dan urutan surat dengan model seperti ini, jadi urutkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya, min syarril waswasil khannas, ya. Dengan bentuk seperti ini fil muntaha ibda itu dari merupakan bagian dari muntahal ibda, ya, akhir dari penciptaan manusia. Wa dzalika li anal insana, ya, awalan karena manusia itu pertama-tama ya'rifu anna lahu rabban. Manusia itu akan menyadari bahwa pada diri mereka itu ada Tuhan. Secara akli ya, manusia itu akan menyadari bahwa pasti ada Tuhan, ya, gitu. Secara akli ya, kecuali orang yang nggak berpikir kayak orang ateis itu sosokan nggak percaya adanya Tuhan. Padahal di dalam hatinya pasti meyakini adanya Tuhan. Cuman mereka menafikan aja keyakinan itu. Mereka hidupnya penuh dengan kepura-puraan itu ateis. Lamma yushahidu min anwa'id tartibi, ya, tarbiyah. Ketika mereka menyaksikan bermacam-macam apa namanya tarbiyah dari ayahnya Allah, pengurusannya Allah di dalam alam semesta ini, melihat alam semesta. Di Rabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Summa idza ta'ammala, kemudian ketika manusia kemudian berpikir lagi, arrafa anna hadar Rabb, ya, bahwasanya Rabb ini, Tuhan ini adalah mutasarrifun fi khalqihi, ya, dia itu bebas berbuat apa saja kepada makhluk-makhluknya. Ya, ghaniyun an khalqihi, Tuhan itu adalah maha kaya, tidak membutuhkan apa-apa, bahkan tidak membutuhkan makhluknya, tidak membutuhkan alam semestanya, tidak butuh. Allah ghaniyun, maha kaya, tidak butuh apa-apa. Fahuwa al-mulku lahum, maka dia Tuhan itu yang disadari dengan akal manusia adalah rajanya manusia, rajanya alam semesta. Tidak pernah mati. Kalau raja manusia itu mati. Ya, raja dari manusia itu mati. Fir'aun mati, Raja Namrud mati, ya. Presiden-presiden Indonesia juga pada mati dulu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan sebagainya. Sudah banyak yang mati. Tapi Allah tidak pernah mati. Malikin nas. Malikin nas, ya. Tuhannya manusia. Penguasanya atau rajanya manusia. Tsumma idza zada ta'ammaluhu. Ta'ammaluhu. Kemudian apabila dia berpikir lanjut lagi, berpikir terus, arrafa annahu yastahiqu ayyu'bada. Maka orang itu akan mengetahui bahwasanya Tuhan itulah yang pantas disembah, diibadahi, dituruti, ditaati peraturan-peraturannya. Itu kalau orang mau berpikir, kecuali orang nggak berpikir, contoh-contoh orang sekuler yang hidup di negara demokrasi, berpikir dengan pemikiran demokrasi, nggak mau mikir gitu. Mereka nggak mau diatur dengan aturan Tuhan, padahal dia adalah makhluk dari Tuhan, ciptaan Tuhan, tapi tidak mau diatur dengan aturan Tuhan. Itu ya bisa berbahaya. Ya, li'annahu la ibadata illa lil ghani. Karena apa? Tidak ada sembahan itu kecuali bagi sesuatu zat yang maha kaya. Kita nyembah orang kaya aja kita menghormati karena banyak duitnya. Ya, apalagi Allah SWT yang memiliki alam semesta, memiliki bintang-bintang, memiliki bahkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dimiliki sama Allah. Ya, maka itu yang pantas untuk kita sembah, kita sujud, kita patuhi perintah. Kalau hanya sekedar sekedar bos yang paling cuman puluhan juta, 1 miliar doang, Allah lebih dari itu pantas disembah, pantas diibadahi. Ya, an kulli ma siwahu, dari segala selain selain Allah. Ya, al muftaqiru ilaihi kullu ma'adahu, yang butuh kepada Tuhan selain segala sesuatu selain Tuhan. Seluruh makhluk-makhluk itu butuh kepada Tuhan. Ilahin nas, Tuhannya manusia, sesembahannya manusia. Innama kurrirul lafdun nas, sesungguhnya diulang-ulangnya lafaz an-nas, ya, salasan 3 kali. Walam yaktafi bid domir, dan tidak mencukupkan dengan domir, padahal bisa dengan domir. Mungkin kalau yang pernah belajar bahasa Arab, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kan nas dikurangi. Padahal bisa diganti dengan domir, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikihim, bisa. Nas diganti dengan him, ya.
ilahihim, ya, min syarril waswasil, ya, min syarril waswasil khannas, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurihim, ya, minal jinnati wan nas. Tapi Allah mengulang, ya, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Diulang 3 kali. Kenapa tidak pakai domir aja? Padahal lebih pendek, ya. Kenapa? Li idhari syarafihim wa ta'limihim. Untuk menampakkan kemuliaan manusia dan keagungan manusia. Oh, Allah itu sampai sedetail itu untuk memuji-muji manusia. Masa manusia kita sebagai manusia malah apa namanya merendahkan diri kita sendiri, menghinakan diri kita sendiri dengan bermaksiat. Ya, apalagi ada yang ketemu sama musuh Allah, musuh umat Islam, ngakunya dari ormas Islam, tapi malah bertamu kepada musuh Allah, pembunuhnya, saudara-saudara sendiri, ya, Presiden Israel, dengan bangga dengan foto-foto ketemu dengan Presiden Israel. Apaan itu? Munafik itu namanya. Nggak boleh itu. Tobat segera kamu. Nggak boleh. Padahal kita manusia, dimuliakan sama Allah, tapi malah Anda itu menghinakan diri Anda sendiri dengan datang cium tangan kepada musuh Allah, tangannya masih berlumuran darah kaum muslimin di Palestina, tapi malah Anda itu datang cium tangan, ketawa-ketawa bersama mereka. Ya, sungguh sangat memalukan sekali. Dan pasti itu akan diperhitungkan nanti di akhirat orang-orang seperti itu. Ya. Kemudian, ya kita lanjutkan. Min syarril waswasil khannas, min syarril waswasi, dari keburukan al waswas, bisikan-bisikan. Ai min syarri syaitani alladzi yulqi haditsa su'i fin nafsi. Yaitu dari keburukan setan, yang mana setan itu yang membisikkan bisikan-bisikan kata-kata yang buruk di dalam jiwa-jiwa manusia. Wa yuwaswisu lil insani la- liyughriyahu bil isyad. Dan membisikkan kepada manusia untuk, ya, memperdaya manusia untuk melakukan kemaksiatan. Al-khannas alladhi yakhnusu ayyaktafi. Ya, ya, kenapa disebut khannas? Setan itu khannas karena dia bersembunyi, ya, ayyaktafi, ya, menyembunyikan diri, wa yata'akhir, ya, dan menjauh, idza, ya, dzakara al-abdu rabbahu, ketika seseorang hamba menyebut-nyebut nama Tuhannya, sebut nama Allah, bismillah, Allahu Akbar, maka setan takut, setan akan pergi. Tapi kalau dia lupa dengan zikir kepada Allah, lupa kepada Allah, artinya dia bermaksud kepada Allah, setan itu datang, datang lagi, ya. Fa idza ghafala 'anillahi 'ada fawaswasalahu fil, ya, fawaswasalahu. Ketika ada seorang hamba lupa dengan Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, artinya dia sedang bermaksiat, maka setan datang dan membisikinya. Hal ini sebagaimana dalam hadis, inna syaitana wadi'un khotmahu ay anfahu ala qalbi ibni Adam. Ya, sesungguhnya setan itu wadi'un khotmahu, meletakkan, khotmahu, moncong hidungnya. Setan itu meletakkan moncong hidungnya ini, ya, ala qalbi ibni Adam, di dalam hatinya anak-anak Adam, di dalam hatinya manusia. Jadi setan itu congornya itu di dalam hatinya manusia. Ya, fa in dzakara khonasa. Kalau hatinya manusia itu berzikir kepada Allah, maka setan akan pergi, bersembunyi. Wa in nasya iltaqama qalbahu. Maka kalau manusia itu lupa zikir kepada Allah, dia akan membisikkan kepada hati. Jadi dalam hati kita, dalam hati manusia itu ada congor-congornya setan. Hati-hati itu. Kalau kalian nggak berzikir, siap-siap aja dibisiki sama setan. Ya, karena congor-congor setan udah nempel di dalam hatinya manusia. Siap-siap. Maka gimana cara menjauhi bisikan setan dari congor-congornya setan itu adalah dengan cara berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ya, fadzalikal waswasu al khannas. Maka itulah yang disebut waswasul khannas, kata Rasulullah SAW. Hadis ini adalah
Ya, riwayat Abu Ya'la. Ya, riwayat Abu Ya'la. Alladzi waswisu fi sudurinas yang membisikkan di dalam dada-dada manusia. Ai alladzi yulqi li syiddati khob khobsihi fi qulubil bashar. Yaitu yang ya melemparkan bisikan-bisikan karena kotornya karena li syiddati khobsihi karena sangat kotornya ya hati-hati manusia. Sunufal waswasi dengan bisik macam bermacam-macam bisikan. Wal auham dan ya keraguan-raguan. Qala Al-Qurtubi Imam Qurtubi mengatakan wa waswasatuhu huwa ad-du'a'u li ta'atihi. Yang disebut waswasnya setan itu adalah ad-du'a'u ajakan li ta'atihi untuk mentaatinya, mentaati setan. Bi kalamin khofin dengan kalam ucapan yang khofi, samar-samar. Yasilu mafhumuhu ilal qalbi yang pemahamannya itu sampai ke dalam hati min ghairi sima'i sautin dengan tanpa mendengar suara bisikan dalam hati untuk melakukan kemaksiatan. Itu adalah was-was dari setan. Ya. Kadang orang-orang suka menyendiri, suka apa namanya bersemedi, bertapa dan sebagainya itu dapat bisikan dari mana? Dari setan. Ya. Ya, dia tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis, tidak membaca kitab-kitab, tapi dia kemudian mendapatkan ilham katanya dari Allah, katanya dari malaikat datang dan sebagainya. Itu adalah bisikan setan. Ya, kalau dia tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Minal jinnati wan nas adalah bisikan itu adalah dari jin dan manusia. Setan itu dari jin. Min kata min ya bayannya adalah bayan penjelasan. Ai hadzalladzi yuwaswisu fi sudurin nas yaitu ini yang membisikkan di dalam dada-dada manusia wa min syayatinil jinni wal insi adalah dari setan-setan jin dan setan-setan manusia. Maka setan itu ada dua, setan dalam bentuk jin dan setan dalam bentuk manusia. Qaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Surat Al-An'am ayat 112. Kata Allah, syayatinal insi wal jinni, setan-setan dari jenis jin dan dari jenis manusia dan dari jenis jin, yuhi ba'dhum ila ba'din. Mereka membisikkan sebagian di antara sebagian lain, zukhrufal qawli dengan kata-kata yang indah. Ghurura tapi mereka itu berusaha untuk menyesatkan manusia. Itulah namanya setan itu ternyata ya ada dari jin dan manusia. Ya. Fal ayatu isti'adatun min syarril insi wal jini jami'an. Maka ayat ini atau surat ini adalah minta perlindungan dari jin, dari jenis manusia dan jin. Ya, setan dari jenis jin dan manusia semuanya. Kalau ada manusia membisikkan keburukan, maka ya kita baca surat ini, maka setan itu akan pergi. Kalau ada orang yang mengajak kemaksiatan, baca surat ini. Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, maka manusia itu akan kabur karena dia adalah setan. Ya. Wala syakka anna syayatinal insi asyaddu fatkan wa khotoran min syayatinil jin. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya setan dari bentuk manusia lebih berbahaya daripada setan dari jenis jin. Tuh, manusia itu dajjalnya minta ampun. Kalau jenis jin kita bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi saja takut. Tapi kalau setan dari manusia dibacakan Al-Quran 30 juz, tawa-tawa dia. Itulah dajjalnya manusia itu. Anak buah dajjal yang nggak takut sama Allah. Ya, dikasih tahu demokrasi haram, mereka malah ketawa-tawa. Dikasih tahu ya dalam hidup bernegara bermasyarakat harus diatur dengan syariat Islam, marah mereka ya ketawa-tawa, marah-marah, bahkan ada yang menghina, meledek dan sebagainya. Itu setan dari jenis manusia lebih berbahaya. Kalau jin bacain bismillah aja udah kabur. Fa inna syayatinal jinni yakhnusu bil isti'adah. Karena setan dari
jenis jin itu mereka akan sembunyi, akan pergi. Kita dengan membaca isti'adzah, seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udah takut dia. Tapi wasyayatinal insi yuzayyinu lahu al-fawahisha. Setan dari jenis manusia memperindah kekejian, kata-kata yang keji itu diperindah oleh manusia dengan bahasa yang bisa melalaikan manusia, bahasa marketing. Contohnya riba dibilang bunga, riba dibilang mudoroba ya dalam hal ekonomi. Atau pacaran dibilang ta'aruf atau macam-macam HS lah, perzinahan, pelacur dibilang tuna tuna apa itu ya, tuna susila dan sebagainya. Ya, WTS, wanita tuna susila. Padahal dia pelacur. Kalau disebut pelacur mereka malu. Kemudian dibuatlah perindah-indah. Zukhrufal qaul, kata-kata yang indah untuk menipu manusia. Ya, itu dari jenis manusia banyak istilah-istilah baru sekarang. Ya, wa yughriyahu bil munkarat dan memperdaya manusia dengan kemungkaran. Ya, itulah makna dari surat An-Nas. Jadi surat An-Nas adalah surat perlindungan. Dalam surat An-Nas ini terdapat pengokohan, dikokohkan bahwasanya Allah adalah rajanya manusia, penguasa manusia, dan Allah adalah yang berhak membuat hukum. Bukan manusia, maka manusia dilarang membuat hukum. Kemudian di ayat ini juga ditegaskan bahwa jin dan manusia itu bisa memiliki sifat-sifat setan. Ya, tapi setan dari jenis manusia lebih membinasakan manusia daripada setan dari bentuk jin. Karena setan dari manusia bisa ya mengolah kata-kata indah. Padahal neraka bisa menjadi surga dengan kata-kata yang indah. Itulah setan dari jenis manusia. Dengan kata-katanya yang indah bisa memperdaya manusia. Maka kita sebagai umat Islam, marilah berpegang teguh dengan ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita wajib memperjuangkan tegaknya syariat Islam di dalam diri kita sendiri, di dalam keluarga, bermasyarakat, bahkan utamanya adalah dalam bernegara. Kita wajib ya menjalankan aturan Allah. Kenapa? Allah itu adalah Malikin Nas, Tuhannya manusia di muka bumi ini. Kalau kita baca Al-Fatihah, apa? Allah itu adalah Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Hari pembalasan di dalam Al-Quran disebut apa? Yaumiddin, hari agama. Ketika manusia sudah mati semua, maka apa yang berlaku, peraturan apa yang berlaku di akhirat nanti apa? Yaumiddin, hari agama artinya apa? Peraturan yang berlaku hanya peraturan agama. Hisab kita dengan hisab agama, dengan Al-Quran dan hadis. Bukan hisab dengan peraturan demokrasi, peraturan undang-undang, peraturan KUHP, bukan. Maka kita harus sinkronkan nih antara dunia dengan akhirat. Ya, kalau akhirat nanti akan ditimbang dengan namanya ya agama, maka di dunia kita harus menyeimbangkan timbangan dunia juga dengan agama. Kembalilah kepada Al-Quran. Itu adalah jalan keselamatan. Kenapa? Allah adalah raja di alam semesta. Jangan mencoba-coba manusia, wahai manusia. Jangan coba-coba membuat peraturan seenaknya sendiri, seolah-olah engkau adalah penguasa di negeri ini atau penguasa di dunia ini. Padahal penguasa sebenarnya adalah Allah SWT. Engkau mendolimi rakyat, maka engkau akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga bermanfaat. Ini saja yang bisa kita diskusikan, kita sampaikan dari surat An-Nas ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Insya Allah ke depan kita akan ya menafsirkan atau membaca tafsir dari ayat-ayat atau surat-surat yang lain. Usikum wa nafsi fi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.